modal awalnya Mas, modal awalnya itu berapa Pak ini? Sebenarnya kalau dihitung RAB normal seperti pada umumnya orang membangun, Ya, mungkin kok uripe ndak nimbang-nimbang terus gak mlaku-mlaku. ya. Itu pertimbangan kan. Iya nih untung, ini rugi. Iya nih mlaku. Ya. Iya nih ora. Lakukan aja dulu. Masalah laku nggak laku apa kata nanti. Halo Sobat Jalan Usaha, tempat cerita perjuangan menjadi inspirasi. Kali ini pagi ini saya berada di rumah makan Pawon Alasari yang terletak di daerah Gawok. Nah, kita akan mengulik dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya langsung ini. Kebetulan saya sudah berada di depan beliau. Yuk kita sapa dan kita akan ngobrol sebentar. Selamat pagi Pak Arif. Pak. Ya, oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya baik, Pak ya? Sehat. Tetap ceria. Amin. Pak Arif, Oke. ini Pawon Alasari ini mulai berdiri kapan Pak? Mulai berjalan itu Juni 2024. Sebelumnya di terjun kuliner ini apa ada pekerjaan lain Pak? Sebelum terjun di kuliner ini? Ya, dunianya beda. Kalau ini kuliner, tapi yang sebelumnya itu dunia tekstil ya, dunia garment, Oh, garment. dunia pakaian, ya, pakaian jadi. Itu ininya. Bisa diceritakan Pak, kok bisa langsung banting setir ya dari tekstil, dari garment, bisa kepikir terinspirasi untuk buka kuliner Pak? Sebenarnya kuliner ini juga profesi pertama kali dan mungkin semuanya serba kebetulan ya, karena diawali dari usaha saya, memprediksi usaha saya 3 tahun yang akan datang ya, saat ini maksudnya usaha saya itu menurun. Nah di situ saya punya tugas gimana caranya mempertahankan semua potensi yang ada, termasuk khususnya karyawan ya. Di situ saya betul-betul nggak berani PHK orang, kecuali dia keluar sendiri. Bukan nggak berani, ora tego. Pernah ngerasain sih yang namanya PHK itu luar biasa berat. Jadi bagaimana kita besok itu kita nggak tahu mau dapat berapa, mau dapat ini. Dimana di saat itu saya jadi korban PHK itu di saat anak-anak saya masih kecil dan masih kebutuhannya masih dalam posisi banyak, butuh susu, butuh ini itu. Dari prediksi saya 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang akan datang akan terjadi ini, dan saya nggak nyangka akan terjadi kuliner begini, karena ada tetangga saya, dia yang punya tanah ini, kebetulan dia beliin sawahku, nggak punya duit aku, dia sakit, putranya sakit, udah monggo pakai aja ini sakitnya buat aku, nggak bisa kalau dulu kemahalan. Pada akhirnya udah sembuh, dia terus kerja, si putranya itu terus dia minta, Pak mbak tolong tuku wis, terserah kan nyicil apa wayo opo, pokoknya iku tak dol ning awakmu Pak, katanya gitu. Anak wis mari, wis iki gaya apa golek kerja. Oh yo aku gelem niku dalam posisi kamu baik-baik saja, tapi kalau aku beli dalam posisi kamu sakit, kamu butuh, aku ndak mau. Aku ndak mau transaksi di atas penderitaan. Mau sak murah-murah ya aku malah mau. Akhirnya saya beli, saya tanya standar harga di sini berapa. Saya lihat, saya bayar sesuai standar yang ada. Saya nggak mau nawar, juga nggak mau ini. Terjadilah transaksi sampai beberapa kali, selesai. Bingung Pak, biasa tekstil kok. Loh lah iya.
biasa tekstil iki lho kok nganu sawah. Aku ngene, ya apa ya iki? Ternyata sawah bagian belakang itu nggak bisa ditanemin. Kecelup air karena tanahnya terlalu ke bawah. Karena sebelumnya itu mungkin dijual tanah ya. Iya. Aduh, opo iki. Ya udah. Saya hanya berpikir sederhana aja. Ya wis lah. Aku tak bikin rumah sesederhana mungkin. Kebetulan saya hanya enggak berpikir kuliner akan seperti ini gitu. Tapi yang kepikiran, saya mau bikin rumah dekat sawah. Rasanya enak deh. Nah, bareng sama Tafid. Di situ saya ada Tafid, kelompok Tafid ya. Itu udah jalan duluan dibanding kulinernya. Udah jalan berdua. Ya udah. Suatu ketika sama istri belum sebesar ini ya, masih kecil di depan. Yuk jualan soto yuk. Jualanlah soto. Ternyata mungkin nggak tahu karena sawah mungkin ya, tahu-tahu banyak aja ya. Saya terus ya udah ya, tak terusin wes ini Sampai sekarang ya. iya sampai sekarang. Tapi secara mendasar sempat dulu itu kepikiran sebelum ini bikin apa ya, saya mencari peluang begini. Jenengan misal nih ya, hari Minggu nih Ya. Hari Minggu jenengan itu bangun pagi jam 6, punya duit pas-pasan nih, kebetulan tanggal tua nih, mau ke Tawangmangu ya, atau mau ke Jogja, cukup pikir. Tapi aku bikin healing sama keluarga. Ya apa caranya? Nah, Ya apa di situ caranya? inspirasinya di situ. Ya apa caranya orang belum mandi belum apa datang ke sini untuk sarapan dan untuk mainan sama putra-putranya. Dan itu terjadi. Mereka makan ikan, mereka makan. Jadi yang datang ke sini kadang-kadang dan tidak sekali dua kali, putra-putranya itu masih pakai baju tidur, datang ke sini sama keluarga, pakai sendal biasa, celana pendek, sarapan doang, pulang. Itu sih asal muasalnya. Berarti konsepnya ini muncul secara tiba-tiba ya Pak ya. Maksudnya kan dari yang garment, tekstil. Betul. Jadi kan memang dari Pak Arif ini kan mengonsep untuk nuansanya memang nuansa pedesaan. Betul. Makanya pilih di tempat yang persawahan. Karena adanya tanah satu ini. Oh ya, yang menarik itu begini. Ya apa sih caranya sawah ini bisa maksimal gitu ya? Saya coba-coba browsing di situ. Saya kebetulan suka dengan Pinterest. Pinterest itu ada aplikasi di situ. Saya coba lihat. Di Vietnam dan Thailand hal seperti ini tuh umum. Bagus. Jadi konsep-konsep ini sebenarnya saya mengadop dari Pinterest, Vietnam dan Thailand itu. Di situ alaminya dapat, bentuknya dapat. Saya, bagus. Akhirnya pelan-pelan jalan, buat ini, buat itu dan sebagainya. Sampailah terjadi. Mas boleh rokokan ya? Monggo boleh Pak. Pak Arif, Dalam. berarti tempatnya Pawon. Oh nggih, terima kasih matur nuwun. Kami minum ya Pak ya. Monggo, siap. Ini cepai sama pisang goreng. Enggak ngopi dah? Saya ngopi sih Pak, tapi kalau pagi jarang. Oh siap. Jarang ngopi. Berarti Pawon Alasari ini rumah makannya ini kan sudah nggak sewa ya, tempatnya sendiri ya Pak ya? Tempat sendiri, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi luasnya sampai berapa Pak? 2.800-an. 2.800 ya. Iya. Ya, ini cukup luas Pak, areanya nyaman dan Yang ya, terpakai 40%-an lah. Sisanya masih dalam bentuk sawah. Oh berarti ada yang masih bentuk sawah ya, yang Iya. sebelah ujung sana masih sawah. Iya, masih sawah. Untuk
prepare Pak, untuk prepare kan masak ya maksudnya. Nggih. Masakan ini kan khasnya khas Jawa. Nggih. Khas Jawa. Mm-mm. Masaknya itu mulai jam berapa Pak? Setengah 3. Setengah 3 udah bangun. Ya, saya sama istri berdua itu artinya paket pertama itu kita berdua. Baru selanjutnya teman-teman yang sebenarnya bukan koki sih. Teman-teman itu hanya tetangga-tetangga sekitaran. Saya ingin menonjolkan, bukan menonjolkan masakan Jawa, tapi lebih spesifik lagi itu makanane wong Gawo iki apa? Nek pengen ngerti makanane wong Gawo ya rinio. Sing masak iki ya wong Gawo. Bukan koki hebat yang jebolan hotel begini kita bayar mahal. Dan malah mereka datang hanya, Pak, ada lowongan buat masak. Oh, iso masak apa kon? Bisa masak ini, misalkan bayam gitu. Oke, coba. Oh iya wis, yo masuk. Saya bisa masak loh Pak. Monggo ayo. Yang penting masakan Gawo ya. Oh bisa, tapi nanti dikasih aja cap Gawo itu. Berapa karyawan Pak? 23. 23 ya? Oh, untuk bukanya mulai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam berapa ya? 8 malam. Jam 8 malam gitu ya. Kalau modal awalnya itu berapa Pak? Ini Modal awal ya? Awal-awal Pak Arif lah, Pak Arif untuk buka di luar tanah ya? Ya, sampai bikin kayak gini itu modal awalnya berapa? Sebenarnya kalau dihitung RAB normal seperti pada umumnya orang membangun, ya mungkin nyampe ke 700 jutaan ya. 700 juta. Ya, tapi karena saya ya wong pas-pasan, sisa hasil usaha dari usaha saya yang sudah berjalan ada 3 juta, dicaki 3 juta, dan tukangnya kebetulan saya sendiri. Wah, saya hanya dibantu tukang parkir 2. Luar biasa loh Pak Arif ini. Bisa nukang, bisa masak loh ini berarti. Rombongan dulunya kena saya sendiri. Butuh proses berapa lama untuk 1 tahun? Oh 1 tahun. 1 tahun, karena ya memang dananya karena bertahap ya Pak. Ya. 1 tahun. Nggak ada yang ya udah, ada ya wis ayo. Untuk ke depan nih Pak Arif ya, ini kan pawon Alasari ini kan cukup terkenal ya, cukup viral. Jadi mungkin ada keinginan untuk mungkin buka tempat lain, tapi ya mungkin di wilayah-wilayah Sukoharjo gitu Pak Arif? Pasti ada. Cuman mengingat saya usia ya, mungkin yang akan melanjutkan nanti anak saya. Untuk ya secara konsep, secara ini semua dia belajar dulu 1 tahun, dan pastinya akan ada Alasari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi mungkin saya sudah cukup. Ada nggak menu spesial di pawon Alasari itu ada nggak? Spesial itu hampir sama ya, hampir sama rata ya. Oh rata-rata. Tapi biasanya kalau yang paling best seller nih, yang paling the best apa Pak? Telur keribu namanya. Telur 1000. Berarti telur 1000 gitu apa enggak? Keribu. Oh telur keribu. Ya. Telur keriting itu loh. Oh yang dimasak kering itu ya? Betul. Oh, dimasak itu dari favorit ya, karena kan crispy ya itu ya. Nah ya hanya itu ya. Kalau lodeh, ya. Lodeh kan banyak nih, tuh 2, 3, 4, 5. Teman-teman bilang, konsumen saya kan nggak berani mengklaim bahwa ini paling enak gitu, karena kan rasa itu tergantung cocok enggaknya. Mereka bilang samalah semuanya gitu, terlepas enak nggak enak ya sama kata mereka. Berarti ada berapa menu Pak? Ada berapa menu? Kalau menu itu ada 25, cuman kita nggak mau keluarin 25, hanya bertahap. Artinya, Senin 12. Nah, 12 itu 17. 17 itu tersaji hanya gantian setiap hari. Ada yang diambil, ada yang masuk, ada yang diambil, ada yang masuk, dan bergilir terus. Kalau ini kan sistemnya prasmanan ya. Prasmanan berarti kan ngambil sendiri, kemudian datang ke kasir, transaksi di situ ya. Berarti tidak menyediakan untuk setup menu di meja. Ada yang mungkin memang sulit ini ya, ada rawon, ada soto, ada pecel, itu tidak bisa. Kalau ngambil prasmanan kan nggak bisa nih. Ya. Ada beberapa yang modelnya pesen nanti di kasir sekalian pesen minum. Oke, ini kita udah ngobrol panjang lebar sama Pak Arif.
Mungkin buat sobat jalan usaha yang baru mau memulai nih Pak Arif ya, yang masih istilahnya benar-benar dari nol. Siap. Dia masih bingung mau usaha apa. Mungkin ada tips nih dari Pak Arif untuk sobat jalan usaha. Siap. Sederhana aja sih ininya. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Artinya lakukan dulu baru analisa. Mantap. Jadi kok uripe ndak nimbang-nimbang terus gak melaku-melaku ya, itu pertimbangan kan. Iya nek untung, nek rugi, iya nek melaku, iya nek ora, dan seterusnya. Apapun bagi saya tidak hanya usaha ya. Saya pernah kerja di pabrik 15 tahun. Di pabrik pun kita punya sesuatu yang mungkin menurut kita bisa improve gitu, bisa berkembang, cukup lakukan saja, nggak usah banyak pikir. Lakukan baru dianalisa. Kadang-kadang orang itu kan boso Jawane kan kogek-kogek ya, kogek ngene kogek Iya, kok bati kok rugi kan. Oh iya itu. Mungkin harus halal ya, itu doang. Harus dieksekusi Pak ya. Halal, kelihatan masakannya itu halal, udah dieksekusi aja. Tahap kedua copy paste, selesai. Luar biasa. Jadi lakukan dulu. Contoh nih ya, dari warung ini sudah banyak inspirasi di sini. Mau apa nih? Mau jualan kerupuk. Bayangin sisa nasi yang kemarin kan saya nggak boleh jual. Ya. Meskipun itu bagus, jangan. Bisa jadi apa nih? Jadi kerupuk Pak, bikin. Siapa sih misal? Bikin serat. Kerupuk di sini yang titipan itu ada 5. Masuk yang punya kita. Punya kita habis duluan. Oh gitu. Iya. Nah, Karak itu ya Pak ya. Akhirnya kan terinspirasi dari situ. Lakukan aja dulu. Masalah laku nggak laku apa kata nanti. Masuk dia selalu habis duluan dan karakin di padahal cuma karak doang. Iya. Saya berpikir sederhana aja. Loh, ini kalau tak gedein kerupuknya doang tak gedein, masuk warung sana, dan seterusnya sudah jadi Bisa pekerjaan. produksi sendiri. Nah, itu maksud saya. Lakukan dulu baru analisa. Jangan terlalu banyak berpikir alah kerupuk untungnya biro, receh dan sebagainya. Nek skon copy paste menjadi titik warungnya penjualan 1 menjadi 100, ya beda, duitnya udah langsung kertas bukan recehan. benar Pak. Itu sih kalau saya. Wah ini jenengan ini termasuk apa ya, pengusaha yang benar-benar apa ya, terjun langsung, jadi mengetahui lah itu harus diapain, ini harus, jadi kita bisa mengambil keputusan ini Pak. Iya. Tapi jarang Pak orang seperti itu jarang. Jadi ketika seseorang mau bisnis pun juga kadang-kadang berpikir Pak, mikir wah ini kok gimana. Nah tadi yang simpel aja lah, ngasih kan sisa itu kan dieksekusi jadi karak. Akhirnya kan jadi cuan, sebuah peluang. Iya. Peluang bisnis baru. Iya. Oke. Sama yang ketiga itu delegasi. Setelah itu, kalau memang mau Alasari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya sudah. Kita awalnya ngerjain sendiri kan. Dan aku biasanya macul, saiki kowe sing macul, bayaranmu semene. Ayo kowe saiki sing masak, bayaranmu semene. Kowe saya masuk 2:30, bayaranmu semene. Akhirnya saya kan jadi pengangguran. Setelah jadi pengangguran kan kerupuk bisa tereksekusi. Atau Alasari 2 bisa tereksekusi. Intinya tiga langkah itu. Butuh kemantapan hati, keteguhan hati dan kesabaran. Makanya ada orang bukan perguruan tinggi, hanya lulusan SD, tapi dia berhasil. Yang simple. Betul. Aku gak melaku ya gak mangan. Wes iki tok. Orang Jawa kan ora obah ora mamah. Nah, itu Pak. Hanya yang perlu kecerdasannya adalah yang membesarkan kita itu delegasi. Kita harus bercita-cita jadi pengangguran. Nek wis nganggur bukan berarti terus diam, cari lagi. Iya. Oke, sobat jalan usaha, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya rumah makan Pawon Alasari yang berada di Gawok. Ada satu tips ini yang sangat menarik sekali, yaitu lakukan baru analisa. Jadi jangan takut untuk gagal
gagal adalah menuju untuk kesuksesan. Oke sobat jalan usaha yang akan melihat atau ingin menikmati menu-menu yang ada di Pawon Alasari, silahkan datang ke daerah Gawok, tepatnya di jalan antara Gawok sampai ke Solo Baru. Monggo silahkan diorder. Untuk pesan ataupun untuk booking bisa dilihat di deskripsi di channel Jalan Usaha. Terima kasih Pak Arif waktunya. Sami-sami.